Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang materi peluang. Pada sesi yang pertama yang akan dibahas adalah aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Berbicara tentang materi peluang, kita diajari tentang bagaimana cara menebak atau menerka suatu peristiwa yang belum terjadi secara matematis. Apabila kita berbicara tentang peluang, seringkali materi ini identik dengan dadu, permainan dadu. Permainan dadu juga identik dengan permainan kartu brid atau remi. Tapi pemirsa jangan berprasangka yang tidak baik terhadap materi ini. Materi ini tidak mengajari seorang untuk menyukai dadu maupun menyukai permainan remi yang tidak baik. Kita hanya diajari bagaimana cara menebak suatu peristiwa atau kejadian secara matematis saja. Cuma seringkali benda yang digunakan adalah dadu atau kartu brid. Walaupun selain itu banyak juga digunakan bola atau koin. Awali pembahasan ini dengan prolog. Ada gambar dadu di mana mata dadunya yang terlihat hanya ada 3 sisi, terus ya 3 sisi yang lain tidak terlihat. Kira-kira bisakah Anda menebak mata dadu yang terletak di bawah? Yang kedua, tahukah Anda di awal pertandingan sepak bola, wasit akan mempergunakan koin untuk menentukan tim yang akan menendang bola di awal permainan. Gambarnya seperti ini, jadi wasit akan meminta kapten dari kedua kesebelasan untuk memilih bola pertama yang akan menendang atau memilih gawang yang akan dimainkan. Maka wasit akan menggunakan koin. Untuk mat dadu, kalau ada gambar dadu seperti ini. Jadi kalau dadu kita lemparkan ke lantai, maka posisi mata dadu yang paling bawah tidak terlihat. Maka bisakah anak-anakku menebak mata dadu yang terletak di bawah? Coba Anda pikir, kira-kira bisa atau tidak. Aturan pengisian tempat. Di sini dicontohkan ada gambar helm yang 2 macam, ada warna putih, warna merah, ada jaket warna merah hitam, dan ada 4 jenis motor. Misalkan anak-anakku mempunyai helm 2, jaket 2, dan di rumahnya ada 4 kendaraan sepeda motor.
Terus Anda akan menggunakan, ketika Anda mau bepergian menggunakan sepeda motor, maka Anda harus memakai helm, jaket, dan sepeda motor. Untuk kenyamanannya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, ada berapa cara memilih pasangan helm, jaket, dan sepeda motor berbeda yang bisa dipakai berkendara secara baik dan benar? Ada berapa cara anakku dalam memilih pasangan helm, jaket, dan sepeda motor yang akan digunakan? Jaketnya ada dua, maka ada dua cara memilih jaket. Helmnya ada dua, maka ada dua cara memilih helm. Di sini jaketnya misalkan jaket merah JM, jaket hijau jaket hitam JH. Helmnya helm putih HB, helm merah HM. Sepeda motornya ada 4, kita misalkan dengan sepeda motor 1, sepeda motor 2, sepeda motor 3, sepeda motor 4. Cara memilih, ada berapa cara memilih pasangan helm, jaket, dan sepeda motor yang berbeda, maka cara menghitungnya ini ada dua cara memilih jaket, di 2 kali 2 kali 4 sama ada 16 cara. Misalkan jaket merah, kita menggunakan jaket merah, helm putih, sepeda motor 1. Atau jaket merah, helm putih, pakai sepeda motor 2. Atau bisa juga menggunakan jaket merah, helm putih, sepeda motor 3, dan seterusnya. Ini nanti kalau kita tulis semuanya maka akan berjumlah 16 cara. Ini namanya aturan pengisian tempat. Di sini diagram bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Jadi dari kota A ke kota C melalui kota B, di mana untuk dari kota A ke kota B ini ada 5 jalur. Misalkan dengan PQRST. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan yang dimisalkan dengan KMN. Di sini Amir berada di kota A, berencana pergi ke kota C melalui B. Berapa jalan? Banyak jalan berbeda yang dapat dilalui Amir. Di kota A kota B ada 5 jalan. Dari B ke C ada 3 jalan, maka dari kota C melalui kota B ada 15 jalan. 5 kali 3 jalan. Ada 15 jalan yang berbeda. Di sini ada contoh lagi. Ardi dan Nugroho yang ada di kota yang berbeda ingin menuju kota yang sama. Di sini C. Ardi berangkat dari kota A ke kota C. Ardi berada di kota A, sedangkan Nugroho ada di kota B. Dari kota A ke kota C itu ada 4 jalan. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Pertanyaannya, dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Ini, maka caranya, kalau yang contoh seperti ini tidak dikalikan, tapi dijumlahkan. Adi berangkat dari kota A ke kota C dapat memilih 4 jalan yang berbeda, 4 cara. Nugroho dari kota B ke kota C dapat memilih 3 jalan atau 3 cara. Kalau seperti ini, maka caranya dijumlahkan 4 ditambah 3, yaitu ada 7 cara. Contoh yang lain,
Tentukanlah penyanyaan bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Yang A, angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Maka bilangan yang terdiri dari 3 angka. Ini kita buat kotak, ada 3. Ini caranya. Angka-angkanya yang akan mau kita susun ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 5 angka. Jadi di sini pertama, untuk ini angka yang pertama ini ada 5 pilihan. Ini syaratnya angka tidak boleh berulang. Nah, kalau sudah ada angka yang menempati posisi yang pertama, maka angkanya tinggal 4. Nah, setelah ada angka yang menempati posisi pertama, kedua, maka untuk yang kotak yang ketiga ini, maka pilihannya hanya tinggal 3. Terus dikalikan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 bilangan. Jadi kalau kita menyusun 3 angka, bilangan terdiri 3 angka, yang angkanya ada 5, 3, 4, 5, 7, maka akan ada 60 bilangan. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Maka kalau angkanya boleh berulang, maka pilihan untuk ini kotak yang pertama ada 5 pilihan. Yang kedua ada 5 pilihan, yang ketiga juga ada 5 pilihan, lalu dikalikan, maka jumlahnya 125 bilangan. Selanjutnya ke materi permutasi. Di sini sebelum ke permutasi, anak-anakku saya kenalkan dulu dengan faktorial. Sebelum kita ke permutasi dan kombinasi, anak-anakku perlu tahu dulu tentang materi faktorial. Faktorial lambangnya tanda seru atau tanda pentung. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. N faktorial sama dengan N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali sampai akhirnya ketemu 1. Jadi perkaliannya ini menurun sampai angka 1. Untuk definisi 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1. Tapi tidak berarti 1 itu sama dengan 0. Ini hanya definisi. Untuk permutasi di sini dicontohkan. Di sini ada finalis 5 besar lomba karya tulis ilmiah nasional 2020 dengan tema batik dalam perspektif keilmuan. Ada 5 peserta. Yang peserta ini namanya Mita, yang ini Ketut, yang ini Arum, ini Jovan, ini Sandy. Dari peserta yang masuk finalis 5 besar, akan dipilih 2 karya terbaik, yaitu juara 1 dan juara 2. Jadi dari final 5 besar akan hanya diambil 2 karya terbaik, yaitu juara 1 dan juara 2. Ada berapa pasangan juara 1 dan 2 yang mungkin terpilih? Dia ada 5 finalis, dipilih 2, juara 1 dan 2. Maka untuk menghitungnya, maka kita gunakan dengan permutasi. Kalau kita pakai perhitungannya seperti ini, jadi 5 permutasi 2.
jadi diambil 2 dari 5 permutasi 2, 5 diambil 2. 5 faktor, cara menghitungnya 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 dikurangi 2 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dicoret, maka tinggal 5 kali 4 yaitu 20. Dia ada 20 pasangan juara 1, 2 yang mungkin terpilih. Kita buat tabelnya untuk lebih memudah memahaminya. Juara 1, juara 2. Misalkan juara satunya Mita, maka juara 2-nya bisa Ketut, bisa Arum. Untuk juara satunya Ketut, maka juara 2-nya bisa Mita atau yang lainnya. Ya. Yang perlu diperhatikan yang saya lingkari ini yaitu juara Mita, Ketut, Mita pasangan. Nah, kedua pasangan ini orangnya kan sama, Mita dan Ketut. Tapi di sini dibedakan, dihitung 2 karena walaupun orangnya sama tapi kedudukannya berbeda. Untuk yang Mita Ketut, Mita juara 1. Untuk yang Ketut Mita, Mitanya juara 2. Jadi ini pasangan Mita Ketut, Ketut Mita ini berbeda walaupun orangnya sama. Dan seterusnya nanti kalau kita hitung seterusnya maka akan ada 20 pasangan yang mungkin terpilih. Permutasi kombinasi. Di sini ada 5 bunga mawar. Ada bunga mawar ungu, putih, merah, kuning, oranye. Diambil 2. Jadi ada berapa pasangan bunga mawar yang mungkin jika kita mengambil 2 dari 5 bunga mawar yang berlainan warna. Di sini ada 5 bunga mawar. Untuk mawar ungunya kita misalkan dengan MU, mawar putihnya MP, mawar merahnya MM, mawar kuningnya MK, orange-nya mawar MO. Diambil 2, misalkan ini ada mawar putih merah. Ada berapa pasangan bunga mawar yang mungkin jika kita mengambil 2 dari 5 bunga mawar yang berlainan warna. Untuk pengambilan seperti ini, maka kita menggunakan aturan kombinasi. 5 bunga diambil 2. 5 kombinasi 2. 5 diambil 2. Cara penghitungannya 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 2 sama dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial, 2 kali 1. 3 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1 dicoret, 4 dibagi 2, 2 kali 5, 10. Ada 10 pasangan bunga warna yang bisa kita ambil. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, sekarang kita mengambilnya mawar putih dan mawar merah. Atau kita mengambil mawar merah, mawar putih. Jadi untuk kita mengambil mawar putih, mawar merah itu sama dengan kita mengambil mawar merah, mawar putih. Di dua pasangan ini kita hitung 1. Karena bunganya adalah sama, tidak berbeda. Kedudukan antara mawar putih, mawar merah dengan yang di sini mawar merah, mawar putih, ini kedudukannya adalah di sini mawar putih duluan, di sini mawar putih yang disebut belakangan, ini kedudukannya adalah sama, maka dihitung 1 kali. Maka untuk ini yang membedakan dengan permutasi tadi Mita Ketut, Ketut Mita, ini dihitung 2 karena
Mita di sini juara 1, Mita di sini juara 2. Jadi kedudukannya berbeda. Tapi kalau yang di sini bunga ini mawar putih, dan sini mawar putih di sini, ini kedudukannya sama. Jadi walaupun ini dua pasangan tapi dihitung 1. Kalau di sini, nah ini dihitung 2 pasangan. Jadi kalau istilahnya, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Di sini untuk rumus-rumusnya seperti ini. Jadi untuk aturan pengisian tempat, jadi jika ada kejadian atau pilihan dengan setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, N3, sama Nk yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian yang tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 kali N3 kali sampai dengan Nk. Ini rumus dari aturan pengisian tempat faktorial. Untuk permutasi di sini, permutasi adalah penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Lambangnya P, rumusnya NPR. N-nya N unsur diambil R, sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Permutasi di sini ada macamnya, ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ada permutasi siklis. Kalau yang siklis ini susunan berbeda dari N unsur yang disusun secara melingkar. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama, contohnya tentukanlah banyak susunan 8 huruf dari huruf-huruf pada kata mata kaki. Di sini ini huruf M ada 1, huruf A-nya ada 3, 1, 2, 3, huruf K-nya ada 2. Sini yang lainnya M, huruf T dan huruf I hanya ada 1. Maka cara menghitungnya banyak susunan 8 huruf dari huruf-huruf ini, maka cara menghitungnya, jadi jumlahnya huruf ini ada 8 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 ini adalah jumlah dari huruf A-nya ada 3 yang sama. 2 ini adalah dari 2 huruf K yang sama. Jadi hasilnya seperti ini, ada 3.360 susunan huruf. Ini ada 9 huruf dengan huruf yang sama adalah A ada 2, huruf B ada 2, terus huruf I-nya ada 2. Ada 2 unsur yang sama. Jadi caranya menghitungnya 9 faktorial dibagi ini 2 ini dari huruf B-nya ada 2, yang 2 sini huruf A-nya ada 2, yang 2 sini huruf I-nya ada 2. Setelah itu kita hitung, akhirnya ketemu 45.360 susunan huruf. Permutasi siklis contohnya seperti ini. Ada 4 buah kursi A, B, C, dan D akan disusun menjadi sebuah meja. Tentukanlah banyaknya susunan keempat kursi tersebut. Maka untuk mencarinya, ini kursinya ada 4, disusun melingkar mengelilingi sebuah meja, maka untuk mencari formasinya 4 kurang 1 faktorial sama 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 ada 6 susunan. Ini namanya permutasi siklis. Contoh untuk kombinasi. Dari 7 orang calon peserta paduan suara akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival paduan suara tingkat sekolah. Tentukanlah banyak cara pemilihan tersebut. Jadi N sama dengan 7 orang calon peserta. Akhirnya 5 ini yang dipilih 5.
untuk mengikuti festival. Maka NCR untuk lambangnya C. Jadi awal saya nulisnya K, jadi NCR bisa K bisa C. Tapi yang sering umum adalah C, kombinasi. Maka ini 7C5, 7 kombinasi 5, 7 faktorial. 5 faktorial ini diambil 5, terus 7 dikurangi 5 faktorial. 7 faktorial dibagi 5 faktorial 2 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1, 5 faktorial tetap lalu dicoret. 6 bagi 2, 3, 3 kali 7, 21 cara. Contoh yang kedua, dari 20 orang anggota English Club SMAN Maju Jaya yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita akan dipilih tim yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris mewakili sekolah mereka. Tentukanlah banyak cara pemilihan tersebut. Prianya ada 10, diambil 4 ini, maka 10C4, 10 faktorial dibagi 4 faktorial, 6-nya diperoleh dari 10 dikurangi 4. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 6 faktorial. 6 faktorialnya dicoret. 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka diperoleh 210. Untuk yang wanita, jumlah wanitanya ada 10, mau dipilih wanitanya 2, maka 10C2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 8-nya diperoleh dari 10 dikurangi 2, sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial, 2 faktorial 2 kali 1 kali 8 faktorial, 8 faktorial yang dicoret, 10 bagi 2, 5, 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi banyak cara pemilihan tersebut adalah 210 kali 45 sama dengan 9.450. Untuk kombinasi itu penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Anak-anakku, untuk pembahasan peluang sesi 1 saya akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin.